yang yang pandang gue negatif gitu keluarnya. Sampai akhirnya dia minjem duit anjing. Kalau orang yang ngejudge gitu kan, banyak orang yang ngejudge. Lu kalau lawan balik itu atau omongin balik gak bakal kelar. Buktiin aja. Hey sob, welcome back to the show. This is the biggest show. This is the great show. And this is berdebat, cuy. Bersengkrama dengan sahabat, bukan berdebat yang lain-lain ya. Jadi di konten ini gue pengen lebih ke ngobrol bareng. Gue pengen lebih ke bersengkrama, bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat gue, cuy. Oke, yang nanti juga bakal gue kenalin sama lo siapa itu sahabat gue. Pokoknya bener-bener menarik banget. Oke, dan di sini gue Gilang Yaditya. Sebelumnya gue ngucapin buat sobat-sobat gue yang di rumah ini biar tetap stay safe, stay fresh, jaga diri kalian, lindungi diri kalian, jangan sampai kalian terkena amit-amit ya, terkena COVID-19, dan jangan sampai juga kalian jadi nyebarin COVID-19 itu, amin. Selain kita membahas tentang kesehatan, COVID-19 ini juga bakal masuk ke ranah income, cuy. Kenapa? Karena semenjak adanya COVID-19 ini, banyak juga orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. Anjing gitu. Ya kan? Dari yang punya gaji tetap, ya kan? Gaji enak, di atas UMR lah. Jadi banyak nih, gue nggak ngomongin orang lain ya, gue ngomongin teman-teman gue nih. Banyak di circle gue, orang-orang yang punya gaji di atas UMK, oke, di atas rata-rata, tapi dengan hitungan menit, mereka langsung kehilangan kerjaannya, cuy. Bukan cuman dirumahkan, tapi dengan putus kontrak langsung, oke? Sedih sih, sedih banget. Tapi yang paling sedih lagi adalah ketika lu dirumahkan dan lu nggak bisa cari cara atau alternatif lain untuk lebih produktif untuk menghasilkan uang. Kenapa? Karena meskipun lu dirumahkan, ini untuk yang sudah menikah ya, meskipun lu dirumahkan, tapi anak dan istri lu itu nggak bisa dibiarkan. Ini jadiin quotes nih, jadiin quotes. Sekarang di story WhatsApp gua, story Instagram gua, banyak banget orang-orang yang jadi mempunyai profesi baru, ya kan? Jualan online. Banyak banget yang jualan online sekarang. Mau itu dari makanan, atau dari pakaian, atau lain hal apapun. Dan itu gue yakin itu mereka berputar otaknya udah bukan main-main, cuy. Itu pasti untuk menghidupi diri mereka juga keluarga mereka. Dan ada lagi cara menghasilkan dari jualan online. Selain jualan online maksud gue. Dari mana? Dari game. Oke. Lu tahu sendiri sekarang. Ada juga salah satu game nih, gue sebutnya salah satu game namanya Dota 2, cuy. Waktu di tahun kemarin ada namanya turnamennya itu The International, itu adalah turnamen terbesar Dota 2 sedunia. Dan dari Instagram Dota 2 Indonesia, gue nemuin postingan kalau yang hadiah kemarin itu prize poolnya sampai 7 juta dolar. Lu kaliin ke rupiah jadi berapa nih? Ya kan? Itu dari game doang. Tapi kebanyakan sekarang mindsetnya itu kalau pengen punya duit dari game, itu harus menang turnamen, alias jadi pemain pro, juga dari streaming. Ya kan, lu pasti banyak banget duitnya. Tapi sekarang gue bakal datangin orang, doi apa ya, turnamen kagak, streamingan juga kagak dia. Tapi dia bisa dapetin income rata-rata nih 9 sampai 11 juta per bulan. Ngeri nggak tuh, cuy? Lu bisa dapetin ilmunya dari dia, gimana caranya lu bisa survive tanpa lu ke bawah arus. Maksudnya ke bawah arus tuh dengan game, lu pengen punya dapat duit harus jadi profesional atau harus jadi streamer, kagak, dia enggak. Nanti gue bakal kenalin orangnya ke lu, tapi sebelum itu biar gini nih, misalkan para gamers ini ditentang sama orang tuanya, lu ngapain sih main game gak dapat duit? Nah, share video ini ke orang tua lu atau juga ke teman-teman lu biar mereka juga tahu kalau dari game bisa dapat penghasilan. Yang kedua, like video ini buat support channel Yaditya. Yang ketiga, kalau lu berkenan subscribe video ini. Oke.
gue juga nggak sabar sih pengen tahu gimana ceritanya dia bisa dapat duit anjing gede kayak gitu sih. Langsung gue panggil aja ya. Let's go bro. Anjing. Ada teman gue sebenarnya, dia teman gue sih ya, teman gue yang jarang ketemu sama gue juga sebetulnya karena kita beda kota ya cuy. Iya gitu. Tapi dulu gue sama dia dekatnya pertama dari breakdance. Iya, Oke. dari Weekend main Dota bareng. Main turnamen bareng, menang kagak, anjing hancur Iya. hidup iya. Lain lu sob. Nama lu siapa? Nama gue Farhan Sadidan. Oke. Eh, Apalagi? ya gue dapat penghasilan dari game dengan update lah gitu, dengan masa sekarang gak keluar rumah. Tapi ya buat jajan, buat makan ada gitu. Ngeri nah anjing. Umur lu berapa sekarang? 20 ke 21. 20 ke 21. Tapi gini nih, kan sekarang yang lagi banyak dimainin sama kaum milenial atau kaum Z gitu ya sekarang kan kebanyakan PUBG Mobile, Mobile Legend, terus apa lagi ya, Dota 2 mungkin ya. Iya, Nah gue nanya nih, lu dapat duit ini dari game apa cuy? March of Empire. Apa? Gue March of Empire. Oh. Gue awalnya gue main Dota nih. Coba kan nama lu turnamen. Susah, saingannya banyak. PUBG Mobile, Dota, apalagi saingannya banyak. Jadi mending apa gimana ya? Game yang gak terkenal lah gitu, tapi bisa. March of Empire. Sekarang udah banyak, bukan cuma itu loh. Hmm. Ragnarok lah, apalah gitu. Hmm. Ada farmingnya gitu lah. Cuman kalau di March of Empire itu sih gimana ya? Ya awalnya kalau yang namanya awal itu pasti susah lah. Ya kita harus susah di awal lah, namanya juga Sebentar gue cut dulu. Genrenya apa tuh March of Empire? perang, game perang strategi. Strategi dia kayak Nah, gitu. kayak Rise of King lah, Rise of Kingdom. Game-game kayak gitu ya. Iya. Tahu dari game itu dari mana cuy? Gue dapet itu waktu kelas 1 SMA dari iklan, anjing, download apa gitu waktu itu. Kelas Ada 1 SMA? iklan. Iya. Ah. Sebelumnya pernah main game kayak gitu di browser Racing Empire. Hmm. Dan gue awal main itu cuma buat fun tuh. Cuman buat pan. Nah, giliran Lu anak partai? Pan. Fun gitu ya. Iya, buat Malu orang Sunda cuy, orang Sunda ciri khas cuy. USA, bro. Orang Sunda asli ya. Iya. Nah, buat pan awalnya. Nah, terus gue kan serang orang, bicara orang gitu kan. Terus gater lah gitu. Maksudnya gater ini nyari-nyari farmingnya gitu, yang halal lah, gak nyolong dari orang. Tapi emang sih di game itu game perang namanya juga ya, saling nyolong sama orang lah gitu, sama musuh. Nah, giliran ada yang di sana itu sumber daya research. Nah, yang waktu itu gue punya riset banyak tuh. Ada teman gue yang di game itu, dia nawarin ngebeli pakai duit. Oke. Gue gak niat tuh awalnya, gue gak tahu ini game bisa dapat duit tuh. Nah, cuman ya awalnya ya udahlah, gue coba, harganya juga cocok lah gitu. Gue kelas 1 SMA waktu itu dia beli dapat 1 juta anjing cuy. Gue nyari itu cuma 3 hari. Anjing. Dari situ mulai lu tahu kalau itu game ada duitnya gitu ya. Iya, awalnya itu tuh. No, kalian harus tahu nih. Gue main game itu dari SMP lah. Dimarahin orang tua, saudara, ya disindir teman juga lah gitu. Sampai ada kalanya saudara gue dia marah, nasihatin gue, apa ngapain sih ngegame gitu, gak mikirin hidup ke depan gimana. Lagian ya kita kan orang kampung lah gitu, masih banyak yang belum tahu. Dia bilang ke gue gak pernah katanya nemu orang dapat duit dari game tuh. Ya karena gue tahu ada yang dapat duit dari game, cuman ya gue pribadi enggak gitu. Gue gak bisa gitu bilang ke dia ada nih si ini gitu. Dia cuman ya terus lu mah enggak kan gitu kan. Ya awalnya gue ya diem lah, nerima aja gitu, dimarahin. Sampai akhirnya tuh di titik poin itu gue dapet duit. Wah, gue seneng tuh. Gue langsung bilang ke orang tua. Ya mereka juga ikut seneng, awalnya bagus lah, kelas 1 SMA gue udah dapet duit gitu. Nah, waktu ke waktu nih ya gue gimana ya, gue kelas 1 SMA itu gue udah gak minta ke orang tua. SPP sekolah gue udah dibayar sendiri anjing. Keren anjing. Keren sih. Ya gimana ya.
Ya pokoknya enak lah waktu itu, masa enaknya gitu, masa enaknya gue. Saudara gue itu yang awalnya marah-marahin gue, nasihatin gue itu yang ya bukan nasihat sepenuhnya sih, cuma sambil marah gitulah. Yang pandang gue negatif gitu keluarnya. Sampai akhirnya dia minjem duit anjing. Ya gue gak ngomong bacot lah ke dia gitu, nggak gitu. Ya gue cuma langsung, oh berapa dia sebutkan nominalnya, gue kasih udah. Dia juga tahu itu gue dapet dari duit dari mana, cuma dia gak komen juga. Nah jadi gitu lah. Kalau orang yang ngejudge gitu kan, banyak orang yang ngejudge. Lu kalau lawan balik itu atau omongin balik, gak bakal kelar. Buktiin aja. Dengan bukti. Buktiin itu orang langsung. Casain. Situ di balik masker seri anjing. Gini cuy. Oke lah. Dari singkat cerita lu barusan ya kan. Dari keluarga lu pertama nyepelein lu sampai akhirnya minjem duit sama lu. Oke, itu adalah tunggu live-nya lu dari situ ya kan. Tapi gue pengen tahu. Gue belum jelas nih tadi nih tentang game ini. Jadi satu game ini dia gameplaynya itu nyerang musuh, nyerang kerajaan musuh, perang kan. Nah kalau misalkan pengen kerajaannya kuat, dia itu harus ngumpulin research. Kayak researchnya contohnya apa? Ada kayak roti, kayu, batu, besi, sama silver. Dan itu dijual. Iya. Aing jualan roti online, roti asli anjing, belum tentu laku goblok. Roti virtual anjing. Nah justru roti itu yang banyak dari itu. Kalau roti gimana roti cuy? Roti kan ya semua pasukan lah gitu. Jadi ada 5 pasukan yang 5 tipe. Semuanya pakai roti, wajib roti. Ya namanya pasukan harus makan. Harus biar nggak salah tri ya. Gitu. Terusnya makan daging gitu kan. Roti tapi dia makan roti aja. Oke, mungkin tapi itu yang bikin laku itu. Roti gitu. Laku, ya. Mungkin gini cuy. Buat sobat Gledit ya yang ada di rumah nih ya. Kalau misalkan yang udah main March of Empire, mungkin juga ada yang lebih gede penghasilan dari lu ya kan? Ada sih ya. Ada juga Indonesia ya kan? Tapi kalau misalkan yang cuma main aja, mungkin ini bisa jadi knowledge tambahan buat lu cuy. Dan kalau misalkan yang belum tahu March of Empire itu apa, lu bisa cari di Play Store juga, lu coba gameplaynya biar nanti lebih ngerti kayak gitu. Nah, balik kan aja ini. Iya nggak apa-apa cuy ini. Balik lagi ke lu cuy. Siapa tuh disponsorin ini. Iya, Gini. Kan tadi itu gue bilangnya itu impact positif gitu ya. Iya. Lu dapat duit. Gue pengen nanya nih. Dari awal itu kan kelas 1 SMA nih, lu dapat 1 juta. Iya. Sampai titik sekarang lu kira-kirain aja. Sampai titik sekarang semua duit yang lu dapetin berapa? Gak tahu anjing. Kira-kira. Over 50 lah. Over 50 juta. Over 100 juga kayaknya. Over 100 juta. Cuman ya namanya juga waktu remaja lah gitu. Kenakalan lah biasa gitu. Jadi gak berfaedah duitnya. Oh iya, gue dapet info nih. Katanya lu itu kalau awal-awal itu uangnya masih belum kelihatan ya. Malah kelihatannya sekarang tuh ya. Uangnya maksudnya? Yang income 9-11 juta gitu. Iya. Sekarang dia. Soalnya jadi di game itu gue gak nyari atau nyolong ke orang lagi. Gini nih, ibaratnya kayak nih cewek kan itu tuh ada Clash of elixir. Clans. Clash of Clans. Ada elixir, ada gold mine. Ya betul. Elixir apa sih namanya itu yang buat income per jamnya ada? Black elixir itu. Iya yang kayak gituan lah pokoknya. Itu kan tiap per jamnya ada nambah tuh. Contohnya ada 10.000 lah gitu. Gue punya 32 akun kayak gitu. Anjing. Jadi sekarang nih, ya gue sekarang udah enak lah. Gue kerja cuma 30 menit lah satu hari. Satu 30 menit. Enggak, gue nanya. 32 akun itu lu kerjain sendiri apa enggak? Iya, ada yang sebagian, ada yang gue kerjain sendiri, ada yang beli yang orang jual, ada yang juga yang ngasih lah gitu. Ya teman gitu, mau udahan main gitu katanya ngasih. Lu tampung semua gitu. Iya. Enak nih jadi lu. Ya ada enaknya ada enggaknya. Oke, enggaknya apa? Ya enggaknya gue kekurangan sinar matahari nih. Ini corona ini nih harus
harus apa berjemur ya, jujur aja males anjing. Setengah jam gue di luar ngapain gitu anjing. Kekurangan matahari ya. Iya. Oh iya kan sekarang apa? Jadi ketergantungan juga nih. Gue gimana ya? Sempet nih ada kemarin lah PC gue rusak tuh. Gue ada laptop sebenarnya, cuman gimana ya? Gak enak aja nih. Aduh, gimana ya? Oh tapi sorry, kalau untuk game ini nggak perlu high spec juga kan? Nggak perlu, cuman ya namanya ya biasa enak gitu, biasa smooth gitu lah. Ini agak lag lah gitu. Soalnya ya jarang yang kena. lebih bagus lebih Enggak. Gue nanyanya, lu barusan ngobrol jarang kena sinar matahari nih. Berarti dari kelas 1 SMA tuh, lu jarang kena sinar matahari tuh. Iya, aja. waktu sekolah aja mungkin kayaknya tuh. Lulus sekolah, lu stay depan komputer aja terus gitu. Enggak juga sih, sempet sih. Oh iya sih. Paling nongkrong aja itu malam-malam kan suka tuh anak waktu iyalah dari waktu SMA itu atau udah kelar SMA gue gak kuliah soalnya. Ngajak nongkrong itulah biasa. Gini. Tapi lama-lama gue pikir anjing apa gitu. Kagak payah amat. Nongkrong gak beda gitu. Ya, Nggak menghasilkan ngobrol-ngobrol gitu ya. doang lah gitu anjing. Ya, cuman bagus lah buat silaturahmi. Tapi banyak kan lah. Ada yang lebih enak cuy daripada dia cuy. Cewek dia anjing. Masih muda, duit udah gede. Cewek lu cantik bro, duit udah gede bro. Saya anjing. Enggak. Gue nanya dengan Bayu sekarang, pacar lu cantik gak? Gue gak punya pacaran. Enggak punya pak, lu duit udah gede cuy. Gimana ya? Emang gue gak keluar lah, ibaratnya ya itu harus dicari lah gitu kan. Apanya cari Ya, pacar? ya gitu kan. Gue keluar aja jarang anjing. Gue dari seumur hidup nih gue belum pernah pacaran. Anjing. Enggak. Bro, ini harus dicontoh enggak. Ini contoh yang baik daripada dapat duit dari game. Ini contoh yang baik anjing. Serius ini bro. Ini negatifnya yang paling negatif. Bukan negatif, ini positif anjing. Enggak, memang harus seperti itu, bro. Tapi gue normal tuh, bro. Normal. Kagak mau tes bro. Oke. Gue sekarang berarti positifnya tadi kelihatan lu dapat income, negatifnya yang gue dapetin apa namanya? Lu sampai sekarang belum dapat cewek. Oke, ya, mungkin itu positif tapi normal temen sih. juga nggak banyak lah gitu. Nggak banyak, oke. Temen nggak banyak gitu. Cuman ya temen gue gak kayak yang lain banyak temen tapi pada bangsat gitu kan. Anjing kuat bikin kuat sih. Dan juga gini, kalau untuk berbicara penghasilan, gue pengen nanya ke seorang gamer sih cuy. Kalau misalkan berbicara penghasilan, sekarang penghasilan lu kisaran 9-11 juta per bulan dari kerja setengah jam sehari, ya kan? Iya. Anjing. Airah. Gini, kalau misalkan ada satu kerjaan cuy, satu kerjaan nih 2 kali lipat lah hasilnya gajinya, dengerin dulu, 2 kali lipat 20 juta per bulan, tapi lu dipatok jam kerja biasa dong, 8 jam dong, lu kerja di orang, lu dengan aturan-aturan dan tekanan-tekanan yang tinggi, gimana lah kerja kantoran, lu lebih milih mana? Tapi itu pasti selama seumur hidup lu dapet tuh perusahaan gak pernah mati. Kan Mas Umpire siapa yang tahu bakal mati ya kan? Iya, tapi itu perusahaan gak akan pernah mati, lu milih mana? Tapi itu ada kemungkinan gak gue naik gitu gajinya atau enggak stuck di situ dia. Ini gue coba di game itu gue belum, itu gue sehari online 30 menit, sisanya gue ngabisin main game lain buat fun. Jadi gimana ya, kalau gue nih satu hari kerja itu di game itu 8 jam, gue bisa lebih aja, yakin gue. Aing main Dota anjing sehari 11 jam cuy, punya cewek enggak anjing, tipes iya anjing. Gue juga sempet tuh sampai tipes itu. Dari Mas Empire Ya kan itu game perang nih, jadi ada gini nih, kalau yang namanya farmer ya, yang kayak gitu sebenarnya farmer nih. Kayak gue. Ada yang pure farmer, yang benar-benar berfokus buat nyari jualan lah, buat jadi duit lah gitu kan. Kalau gue bukan tipe kayak gitu. Gue soalnya ya itu kan game perang nih. Gue salah satu apa ya? Rokok dong. Gue salah satu petinggi di server itu. Jadi itu ini bukannya sombong ya ini, aduh. Tapi nama akun lu siapa tuh, ini ada yang main Age of Empire ya? Nama akun lu di situ siapa? Fake Prince. Oh. F. They call me F. Evi.
Siap. Fake Prince. Jadi kalau misalkan ada yang penasaran nih, sebetulnya di Mars of Empire Fake Prince itu siapa sih? Ini si anjing ini orangnya nih. Ya kan? Kalau misalkan ada ladies gamers ya kan, misalnya langsung deketin aja. Tapi nah itu tuh banyak tuh. Apaan? Ya di mana ya? Jadi karena gue di sana itu gue berkuasa lah. Berapa? Gue berkuasa di sana. Di server okay. itu gue berkuasa. Ini banyak cewek deketin. Cuman biar apa ya? Biar karena gue berkuasa gitu. Enggak, yang gue takut gini kan roti jadi virtual, ambil bonus, bro. enggak ambil bonus. bonus Cewek virtual. Nah, itu tuh anjing. Banyak juga kasusnya. Si Ruman anjing jadinya itu. DP-nya cewek, ditelepon suara cowok. Ada temen kejadian kayak gitu. Enggak, untung lu enggak gampang baper ya? Ya enggak lah. Soalnya udah sering, udah terlatih gitu kan. Gue pengennya kayak gini. Selain game, lu ada kepikiran gak buat usaha lain cuy? Ada juga sih, soalnya ya gue juga tau lah ini gak bakalan terus kayak gini nih. Soalnya game ini gak seramai yang lain nih. Cuman di game ini nih, gue lihat nih orang-orang main game lain ngabisin duit 10 juta, 20 juta. Wah sultan, wah kaya gitu kan. Bener kan? Gue nyaksiin nih, orang di game yang gue mainin, Mars of Empire itu ngabisin sampai ratusan sampai kan. MM-an? Adalah, tapi gak banyak yang sampai 1M, cuman beberapa orang masih kehitung. Cuman kalau ratusan udah lumayan banyak. Itu beli aja nih, gue kemarin terakhir sebelum lebaran itu dapat, itu bukan gue pribadi, bukan gue semua gitu kan, gue sama teman soalnya tiap 2 minggu tuh aja dapat 23 juta dibagi 3 itu tiap 2 minggu. Gue punya duit 1M daripada ngabisin buat game, mending buka pinjol anjing. Jangan salah. Orang-orang itu perlu ego sama kepuasan sendiri. Siap. Apa gimana ya? Ya kalau orang yang kaya pasti egonya tinggi kan. Nah mereka tapi fair play juga sih. Gue gak ngeluarin duit buat game sih. Gue kagak ngeluarin duit. Spesial enggak? Cuma pernah gue Empire nih. Ada ya bundle ya gitu kan pasti ada di game itu nih. Gue gak pernah beli itu tuh. Tapi pernah ada teman ngebeliin buat akun gue gitu. Artis kan di situ kan di server itu artis teman kan nama teman udah dekat gitu saling membantu. Dia ngasih gue. Ya awalnya kayak gimana ya, akun gue itu yang gak pernah beli bundle itu jadi kayak ternodai gitu anjing. Tapi bagus sih, itu profit banget buat gue. Oke, next question. Ini yang apa namanya, yang mau gue bener-bener seriusin ya. Maksudnya ini bener-bener pertanyaan serius banget dari gue. Gini cuy, untuk sekarang ya kan, situasi seperti ini, lu tahu sendiri kan banyak orang-orang yang diberhentiin kerjanya, ya kan? Iya. Banyak yang kehilangan penghasilannya cuy. Menurut lu, buat orang-orang yang di luar sana yang dirumahkan lah kasarnya, atau bahkan sampai diputus kontrak, hilang aja kerjanya, di PHK. Menurut lu cara terbaik buat dapetin duit dari rumah dengan online kayak gimana? Khususnya gini loh, lu kan dari game itu sendiri sebetulnya cara-caranya kan udah tahu gamblangnya ya kan. Kalau online kan memang pasti seperti itu. Itu termasuk jual beli juga kan, ya kan. Nah, gue pengen lu kasih tahu nih ke orang-orang di sini, kalau untuk usaha di online itu, maupun itu game atau dari yang lain, misalkan lu punya knowledge lebih, lu bisa share di sini. Gimana caranya, bro? Ya kalau yang namanya di game itu kan, gue juga, nih gue ada temen di game itu, gue gak pernah ketemu langsung sama dia, cuman dia, ya itu kan transaksi 23 juta itu lewat PayPal gue tuh. Oh, lewat PayPal. Nah gimana kan kalau, nah itu uang masuk, gue gak transfer dia gitu kan, bisa aja gue gitu kan. Ya. Cuman ya gue gak gitu. Jadi intinya kita harus dapetin kepercayaan orang. Jadi jangan hancurin kepercayaan orang. Produk apapun itu. Iya, itu dalam hal apapun itu juga bukan cuma game. Soalnya ya kalau orang udah percaya pasti enak, bro. Oke. Kedepannya mereka bahkan ada yang lebih ya sampai ngasih akunnya, ada yang ke gue tuh. Dia beli akun itu 13 juta. Gue share akses gitu. Jangan download download Mars of Empire. Download anjing. Beli akun 13 juta. Enggak. Anjing, gini loh. Sekarang Dota 2 nih ya. Jangan jauh-jauh lah, yang semua mainin aja Mobile Legends juga. Sekarang dengan 13 juta ya kan, dia bisa dapat banyak skin.
ya kan? Iya. Bisa skinnya keren-keren lah cuy, dari mulai skin epic dan lain-lain lah ya kayak gitu ya. Ini 13 juta buat apa anjing? Emang ada skin kayak gitu? Ada yang Ada skin itu. Oh, ada juga skin itu kayak ada gitu. Skin. Jadi di server itu cuma ada satu Apa? skin itu. Di server itu beribu-ribu orang main di sana tuh. Yang punya skin itu cuma satu. Kenapa? Jadi ada yang namanya tahta tron. Nah, itu berebutan tuh. Kalau lu bisa nguasai itu dalam 7 hari, pertama orang yang nguasai itu selama 7 hari itu, tuh lu dapet skin itu tuh. Jadi itu skin bergengsi lah. Oh, tapi harus lu bayangin aja di satu server cuma satu. Gue salah satunya juga dong. Anjing. Punya tahta Unbeatable Throne namanya. Siap. Nah, ada lagi apa namanya, gue pengen tanya ini nih. Sekarang pandangan orang tua lo kan gini loh. Banyak kan ya sekarang orang-orang kayak gue lah, gue pribadi. Dulu kan lo tahu sendiri, gue ikutan turnamen Dota kesana kesini ya kan. Mau offline mau online gue ikutin semua. Tapi dari orang tua atau bahkan keluarga besar kan semua tidak mensupport. Iya. Nah, buat sekarang keluarga lu sendiri gimana sama lu sih? Oke, kalau waktu awal nih, waktu awal ya mereka marahin lah. Soalnya gue sekolah juga banyak apa ya, gak pinter, jujur gak pinter gue aja. Kalau gak pinter gitu kan, ya pas-pasan aja lah gitu otak itu. Cuman ya awalnya jadi ya gue otak pas-pasan main game mulu ya dimarahin gitu kan. Cuman ya sekarang gue udah dapat duit dari game, orang tua juga udah ngerti gitu, jadi gue main game udah gak dimarahin lagi lah. Cuman kalau berlebihan juga sampai gak tidur, sampai gak makan gitu, gak sholat, ya pasti dimarahin lagi lah. Tetap sholat ya, tetap dijaga ya cuy. Oke cuy, gini lah. Buat apa sesi ini mungkin gue makasih banget sama lu. Kenapa? Karena di sesi ini ya kan kita semua bisa lebih tahu gitu ya. Pertama kita bisa dapat di sini gimana caranya kita usaha di bidang apapun kan. Pertama kita ambil kepercayaannya seperti itu. Yang kedua tadi Doi bilang kalau misalkan dalam usaha lu, mau dalam bidang apapun itu ya, dalam usaha lu ada yang mencemooh, bahkan ada yang ngejekin lu, jangan dilawan ya. Jangan dilawan. Tapi buktiin aja. Anjing gitu loh. Tapi buktiin cuy. Anjing keren banget cuy. Sumpah keren banget. Asli gue nggak nyangka gitu ya. Gue sama orang ini dulunya nggak terlalu nggak terlalu deket, nggak terlalu banyak ngobrol cuy. Tapi sampai sekarang pas gue kemarin main ke rumah dia dan ngobrol-ngobrol banyak, ternyata wow, it's amazing bro, kayak gitu cuy. Gue nggak nyangka sumpah. Dan thanks banget Han, lo udah mau mampir di channel gue ya kan, lo mau udah support gitu ya. Salah satu bentuk support dari teman lah, sobat gue ya. Iya. Kayak gitu. Doain juga nih biar si channel Gladitia ini income-nya bisa lebih gede dari income lo. Amin. Kan kalau orang-orang cuy banyak yang munafik ya. Oh enggak, gue bikin YouTube buat menghibur orang kan gitu ya. Enggak anjing, gue nyari duit aja di sini. Iyalah, sebenarnya jujur aja kalau ya dari YouTube itu lebih menjanjikan daripada toko gitu kan atau apa gitu. Itu ada kalanya ya pokoknya banyak lah yang bangkrut gitu atau apa. Cuma kan kalau YouTube itu ya contohnya nih beberapa toko banyak yang bangkrut karena corona ini. Nah, kan jadi orang-orang nggak keluar tuh, pada jarang yang beli tuh, cuman di online paling kan. Cuman kalau ya contoh di YouTube lah, pokoknya media lah. Media sekarang udah harus zamannya media loh bro. Nah kalau untuk konten YouTube sendiri dari game lu ada nggak konten streaming gitu? Enggak sih, cuman gue rencana mau bikin cuy. Iya. Oke, tapi buat misalkan kalau pengen lebih deket sama lu, pengen share knowledge tentang khususnya March of Empires ya, bisa kalau misalkan kontak lu ke Instagram mungkin ya. Oh iya sih, cuman kalau dibalasnya lama ya maaf aja. Gue emang hidup lah di sosial media, cuman kalau Instagram kayak gitu gue jarang banget buka. Jarang banget. Pokoknya tapi kalau nge-DM ke lu pasti dibaca meskipun lama. Pasti. Nanti di deskripsi di bawah gua tulisin link Instagram dia ya. Oke boy. Thank you banget nih sob udah mampir ke sini. Sekali lagi gua thank you banget, selain buat ke sobat Glad, lu juga nginspirasi ke gua anjing.
Intinya cuy, buat kedepannya kita harus tetap kreatif, kita harus tetap inovatif, dan kita juga harus tetap produktif. Itu kunci yang awalnya produktif dan juga dibarengi dengan konsisten bro. Untuk usaha apapun lo harus tetap konsisten, mau badai seperti apapun. Karena kalau ingin melihat pelangi, kadang kita harus ditempa dulu dengan hujan yang besar. Oke. Di sini gue Gilang Yadit ya, dan sobat gue Farhan. Sampai ketemu di berdebat, bercengkrama dengan sahabat episode selanjutnya. Bye bye.